Visi adalah seni melihat apa yang tidak tampak pada orang lain. Orang yang dapat menambahkan 2 jagung, ataupun 2 rumput di tempat yang tadinya hanya dapat tumbuh 1 saja, lebih berjasa pada umat manusia dan negara daripada semua politikus. Hukum itu seperti jaring laba-laba, yang mungkin menangkap lalat-lalat kecil, tetapi membiarkan tawon menerobos. Sanjungan adalah cara paling buruk, dan paling palsu, untuk menunjukkan sebuah penghargaan. Kesehatan selalu tampak berharga, setelah kita kehilangannya. Penglihatan adalah seni melihat hal-hal yang tidak terlihat. Jika orang-orang yang cerdas dan jenius akan bertekad untuk tidak pernah mengeluh dalam karya-karya mereka yang terdiri dari para kritikus dan pengkritik, usia berikutnya tidak akan tahu bahwa mereka pernah memilikinya. Kata-kata yang tepat di tempat yang tepat membuat definisi yang benar dari suatu gaya. Kita memiliki cukup banyak agama untuk membuat kita membenci, tetapi tidak cukup untuk membuat kita saling mencintai. Alasan mengapa begitu sedikit pernikahan yang bahagia adalah karena wanita muda menghabiskan waktu mereka dalam membuat jaring, bukan membuat kandang. Kepura-puraan adalah melebih-lebihkan segala jenis pengetahuan yang kita pura-pura. Ketika pria tumbuh menjadi bijak di usia tua mereka, mereka hanya berkorban kepada Tuhan, dari sisa-sisa setan. Perut pecah lebih baik, daripada minuman keras yang baik akan hilang. Tak ada orang bijak yang ingin kembali muda. Alasannya adalah, pengendara yang sangat ringan, dan mudah terguncang. Apa yang sebagian orang ciptakan, sisanya diperbesar. Beberapa orang tidak belajar, apapun untuk alasan ini, mereka terlalu cepat mengerti. Berusaha keras mengerjakan sesuatu yang vulgar dengan akal sehat, sama halnya dengan mencoba membuat balok dengan sebuah pisau cukur. Buku Otak dari Anak-anak. Pria yang paling positif adalah yang paling mudah percaya. Satir adalah semacam kaca, di mana para peminat umumnya menemukan wajah setiap orang, kecuali wajah mereka sendiri. Satu musuh dapat membuat luka yang berlebih daripada 10 teman yang berbuat baik. Saya telah mendengar bahwa pujian adalah dusta. Semua orang ingin hidup selamanya, tetapi tidak ada yang ingin menjadi tua. Tidak ada yang begitu buta, karena mereka tidak akan melihat. Tuhan, aku bertanya-tanya, betapa bodohnya ciuman yang pertama kali ditemukan. Dimanapun saya menemukan banyak rasa terima kasih kepada orang miskin. Saya menerima begitu saja, bahwa akan ada banyak kemurahan hati, jika dia orang kaya. Ketika seorang jenius besar muncul di dunia, Anda mungkin mengenalnya dengan tanda ini. Bahwa semua orang bodoh,
bersekutu melawannya. Manusia biadab, seperti binatang lainnya, menemukan jerat dan racun dalam penyediaan kehidupan, dan terpikat oleh nafsu makan mereka menuju kehancuran. Terkadang saya membaca buku dengan senang hati, dan membenci penulisnya. Kritik adalah pajak, yang dibayar seseorang kepada publik karena terkenal. Tidak ada gunanya mencoba menalar seseorang, dari hal yang tidak pernah dia pikirkan. Saya tidak pernah heran melihat orang jahat. Tetapi saya sering heran, melihat mereka tidak malu. Tidak diragukan lagi, para filsuf benar. Ketika mereka memberitahu kita, bahwa tidak ada yang besar atau kecil selain dengan perbandingan. Anda seharusnya tidak pernah malu, untuk mengakui bahwa Anda salah. Itu hanya membuktikan, kamu lebih bijak hari ini dari kemarin. Kata-kata yang bagus. Saya ingin tahu, di mana Anda mencurinya. Karena itu, semua pemerintahan tanpa persetujuan dari yang diperintah, adalah definisi dari perbudakan. Kami di zaman ini, telah menemukan metode yang lebih pendek dan lebih bijaksana, untuk menjadi sarjana dan kecerdasan, tanpa lelah membaca atau berpikir. Jika seorang pria membuat saya menjaga jarak, kenyamanannya adalah, dia menjaga jaraknya pada saat yang sama. Bagian akhir dari kehidupan orang bijak, disibukkan dengan menyembuhkan kebodohan, prasangka, dan opini salah, yang mereka dapatkan sebelumnya. Seorang istri harus selalu menjadi pendamping yang masuk akal, dan menyenangkan. Karena dia tidak bisa selalu muda. Sopan santun, adalah seni membuat orang nyaman. Siapapun yang membuat paling sedikit orang tidak nyaman, memiliki tata krama terbaik. Kata-kata adalah pakaian, dari pikiran kita. Kopi membuat kita parah, serius, dan filosofis. Kami telah memilih untuk mengisi sarang kami, dengan madu dan lilin. Dengan demikian membekali umat manusia, dengan dua hal yang paling mulia. Yaitu rasa manis, dan cahaya. Karena cinta tanpa harga diri, berubah-ubah dan berubah-ubah. Harga diri tanpa cinta, adalah lesu dan dingin. Beberapa orang di bawah gagasan menyingkirkan prasangka, menghapus kebajikan, kejujuran dan agama. Tapi dia mungkin ingin mempertimbangkan bahwa perubahan wanita tidak dibatasi oleh iklim atau bangsa apapun. Dan bahwa mereka jauh lebih seragam daripada yang dapat dengan mudah dibayangkan. Saya mengedipkan mata pada kekecilan saya sendiri. Seperti yang dilakukan orang pada kesalahan mereka sendiri.